Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Ernest. Hadir, Bu. Prisman. Hadir, Bu. Jeftan. Hadir, Bu. Lydia. Hadir, Bu. Miss Frankie. Hadir, Bu. Erika. Hadir, Bu. Vivi. Hadir, Bu. Roland. Hadir, Bu. Samuel. Hadir, Bu. Fitri. Hadir, Bu. Sebelum kita akan mulai pelajaran pada minggu yang lalu, tahu semua? Tahu. Sebutkan 1, 2, 3. Pengampunan Allah. Sudah mengerti semua pelajaran minggu yang lalu? Sudah, Bu. Sekarang kita akan masuk untuk pelajaran baru. Tepuk pintar. Saya pintar. Saya hebat. Saya ternama. Sekarang silakan buka buku, silakan membaca bukunya selama 2 menit. Kami dulu pelajaran kita pada hari ini. Sudah? Terkait dengan pelajaran yang kita pelajari kemarin tentang pengampunan Allah, maka kita akan masuk judul baru untuk hari ini, yaitu tentang berubah dan menjadi baru. Berubah dan menjadi baru. Sebelum Ibu akan jelaskan apa pelajaran kita pada hari ini, Ibu akan tanya dulu apa itu yang dimaksud dengan perubahan. Frankie. Perubahan adalah proses yang wajar dan alamiah sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini akan selalu berubah. Ya, tepuk tangan. Mengapa kita harus berubah? Apa itu perubahan diri? Tadi judul kita adalah berubah dan menjadi baru. Apa itu perubahan diri? Perubahan diri adalah merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang dan bisa saja sangat berbeda dari dia yang sebelumnya. Ya, terima kasih untuk Sisri. Sebagai potensi dasar kita pada hari ini, yaitu pertama, meyakinkan Roh Kudus dalam proses pertobatan. Yang kedua, bersikap sebagai orang yang dituntun Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengenal peran Roh Kudus dalam kehidupan orang yang sudah diselamatkan. Dan yang keempat, membuat karya-karya kreatif sebagai ucapan syukur atas pertolongan Roh Kudus dalam hidup orang yang sudah diselamatkan. Dan sebagai indikator pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menghayati peran Roh Kudus dalam proses pertobatan. Yang kedua, menunjukkan sikap sebagai orang yang dituntun Roh Kudus. Yang ketiga, menjelaskan alasan perlunya perubahan diri. Dan keempat, menjalani Alkitab melalui kisah pertobatan Paulus. Dan yang kelima, memahami makna perubahan diri. Sedangkan sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menjelaskan alasan perlunya perubahan diri. Yang kedua, menceritakan pengalaman itu perubahan diri. Dan yang ketiga, mengatakan komitmen sebagai perubahan diri. Paulus itu adalah memiliki nama Saulus. Siapa? Saulus. Namanya Saulus sebelum dia bertobat. Saulus ini adalah orang Yahudi yang setia mempertahankan yang namanya hukum Taurat. Dan Saulus ini adalah dia orangnya jahat. Dia membenci orang-orang Kristen sebagai pengikut Kristus. Bahkan pada saat itu Saulus ini dia meminta surat kuasa akan mengejar dan membunuh barang siapa yang mau mengikut Kristus. Artinya Saulus ini adalah orang yang membenci pengikut Kristus. Siapa saja yang dia dapatkan orang yang mau mengikut Kristus, maka
dia kejar, dia bunuh pada saat itu. Sehingga dalam suatu perjalanan menuju kota Damsyik, gambar apa yang pertama di atas? Gambar Saulus. Dia sedang apa? Apa yang dilakukan oleh Saulus? Membunuh orang. Dia tidak bisa melihat orang-orang yang mengikut Kristus. Dia membunuh, dia mengejar dan dia bunuh. Itu coba lihat apa yang terjadi. Orang itu sampai mati. Dia tinggalkan. Itulah yang terjadi dalam suatu perjalanan menuju kota Damsyik pada saat itu. Maka setelah itu, di tengah-tengah perjalanan menuju Damsyik, maka terpancarlah cahaya Tuhan kepadanya. Maka apa yang dialami oleh Saulus? Dia buta. Dia buta. Allah berkata, Saulus, Saulus, katanya, siapakah engkau? Tuhan, iya. Mengapa engkau menganiaya aku? Lalu disitulah mulai Saulus bertobat. Lalu Allah mengutus Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Siapa tadi yang diutus oleh Allah? Ananias. Maka setelah itu barulah Saulus mulai tersungkur dan dia bertobat. Dia mulai berdoa. Coba lihat gambarnya. Dia mulai berdoa. Dan lalu Allah mengasihinya dengan mengutus Ananias untuk menyembuhkan Saulus. Sehingga pada saat itu Saulus sudah mulai bisa melihat kembali. Dan saat itu Saulus diubah namanya menjadi Paulus. Sebelum Paulus bertobat namanya siapa tadi? Saulus. Dan setelah dia bertobat maka namanya menjadi Paulus. Dan setelah itu dia menjadi pengikut Kristus, menjadi pelayan Kristus. Ini adalah gambar manusia dan Tuhan. Ini adalah yang memisahkan kita adalah dosa antara manusia dengan Allah. Karena dosalah yang memisahkan setiap manusia dengan Tuhan. Lalu dosa apa yang sering dilakukan oleh manusia? Coba lihat gambar ibu-ibu ini. Apa yang mereka lakukan? Menggosip-gosipkan orang yang lewat. Itu seringkali terjadi. Tapi apa yang seharusnya yang dikehendaki oleh Allah sama seperti Paulus adalah kita harus selalu berdoa. Taat kepada Tuhan, itulah yang terjadi. Ketika Paulus dia bertobat, maka dia menjadi pelayan Kristus dan dia menjadi seorang hamba memberitakan kebenaran firman Tuhan. Padahal dulu dia seorang penjahat yang selalu menganiaya orang-orang yang mau mengikut Kristus. Tapi Allah mengasihi dia dan setelah itu dia bertobat. Setelah dia bertobat, maka dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Kristus. Itulah yang dikatakan perubahan, berubah dan menjadi baru. Artinya dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Kalau perbuatan kita dulu suka berantem, suka maki-maki, maka kita ubah. Kita menjadi orang yang baik, tidak lagi mau maki-maki, tidak mau lagi suka berantem dan melawan orang tua. Itulah sikap yang baik yang namanya dikatakan berubah dan menjadi baik. Dan yang Ibu sudah jelaskan. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan diamati gambar apa yang ada di dalam itu. Apa yang ada gambar di dalam itu? Kalian lihat. Dan setelah ini Ibu akan bagikan kelompok. Kita lihat dulu apa yang ada di dalam gambar itu. Apa yang dilakukan oleh Saulus pada saat itu. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap iman besar dalam perjalanan ke Damsyik. Ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota
sana akan terus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepada dalam suatu peringatan. Ananias menjawabnya, "Ini aku Tuhan." Lalu kita akan masuk diskusi kelompok. Ibu tanya dulu. Siapa nama Paulus sebelum bertobat? Saulus. Berapa hari Saulus tidak bisa melihat? 3 hari. Perubahan apa yang dialami Saulus sebelum dia menjadi Paulus? Pada mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen, dan saat ia bernama Saulus, dan sesudah berjumpa dengan Yesus di jalan menuju kota Damsyik, ia berubah menjadi seorang pengikut Yesus. Iya, tepuk tangan untuk si. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu akan bagi tugas kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1. Ya, kelompok 3 sudah siap. Kelompok 2, kelompok 1. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada hari ini adalah perubahan menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang agar menjadi lebih baik. Misalnya perubahan pikiran, kira-kira sikap dan perubahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk dia. Sebagai kesimpulan pelajaran kita pada pagi ini adalah Tuhan menolong dan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan menjadi manusia baru. Iya, tepuk tangan untuk si Lola. Untuk pelajaran kita berikutnya akan belajar di rumah dan tugas akan dikerjakan minggu depan. Ibu akan koreksi pelajaran kita dan tugas kelompok. Teman-teman, mari kita bersatu dengan doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjaga kami dalam perjalanan hingga kami sampai ke rumah nanti. Amin. Teman-teman, saya undang kita kembali dulu. Demikian pelajaran kita pada hari